Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya DHS, Dr. Hendra Sutista. Ya sahabat DHS, pada pertemuan kali ini saya ingin mengajak sahabat semua mendalami bagaimana mengenal titik-titik bekam yang ditinjau dalam perspektif medis ya. Dan ini saya ajak sahabat semua untuk mengenalnya berdasarkan evidence based practice ya, evidence based medicine yang ada di jurnal-jurnal terpublikasi. Ya, sahabat semua, penentuan cupping point atau titik bekam ya, ini perlu didasarkan pada dikaitkan pada ilmu anatomi ya, anatomical landmark. Jadi baik itu titik bekam sunnah yang kita baca berdasarkan dari pemahaman hadis para ulama-ulama kita ya, ahli-ahli hadis ya, maupun ada titik-titik bekam medis ya dalam perspektif medis ini diarahkan ya, difahami ke dalam ilmu anatomi tubuh manusia, karena bagaimanapun peletakannya aplikasinya itu pada tubuh-tubuh daerah-daerah tubuh manusia ya. Maka yang perlu kita pahami adalah bagaimana kita mengenal ya anatomical landmark ya dari tubuh manusia untuk mendeskripsikan, mengaplikasikan titik bekam itu ya sesuai dengan ilmu kedokteran saat ini. Ya, sahabat semua, saya mengajak sahabat semua mengenal letak titik bekam standar medik ya, dari perspektif medik berdasarkan sebuah artikel yang ada di jurnal internasional karya Muhammad Saleh Al-Said tahun 2013 yang berjudul Anatomical Sites for Practicing Wet Cupping Therapy ya, Evidence Based Medicine ya. Dikatakan di dalamnya ya tentang letak titik bekam ini bahwa ada berbagai pertanyaan yang berulang selalu diajukan oleh banyak orang ya, diantaranya banyak praktisi bekam maupun pasien-pasien bekam bertanya, apa kira-kira titik-titik bekam ya pada kulit yang cocok untuk diletakkan kop ya selama terapi bekam. Kurang lebih bahasanya seperti itu. Jadi apa-apa saja titik-titik bekam yang cocok untuk terapi bekam ya. Kemudian banyak juga pertanyaan, apakah ada dasar ilmiah yang mendasari penentuan titik bekam tersebut yang kita lakukan ya. Sering sekali hanya berdasarkan insting, pemahaman sendiri atau pengalaman sendiri ya. Kemudian apakah titik-titik itu ya kalau berbeda penyakitnya atau dengan penyakit lainnya berbeda juga titik-titik bekamnya ya. Kemudian ada pertanyaan yang lainnya, apakah hasil terapi ya ini bisa berubah saat menggunakan titik-titik yang berbeda ya. Nah, faktanya sahabat, sedikit sekali memang ya penelitian yang dipublikasikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Bisa didapati memang berdasarkan pemahaman ahli hijamah nanti di topik-topik riset-riset di masa yang akan datang mengenai pengobatan modern maupun pengobatan timbun nabawi ya. Dan pada dasarnya penyakit yang mendapat manfaat dari terapi bekam utamanya ini adalah penyakit-penyakit yang patogenesi penyakitnya ini dapat ditangani dengan kelebihan cairan jaringan interstisial ya. Jadi cairan-cairan interstisial dikatakan yang memiliki banyak causative pathological substance atau substans yang mengandung kausa penyakit ya. Jadi sampah, toksin, hasil sisa metabolisme tubuh dan sebagainya yang kalau menumpuk terakumulasi dalam satu kondisi tertentu, kadar tertentu akan dapat mencetuskan penyakit di sebagian tubuh kita atau di seluruh tubuh kita. Nah, itulah dia. Maka sebagai pedoman secara umum ya saat meletakkan
ya, kop bekam dan menghisapnya saat hijamah, lebih baik sedekat mungkin, ya, berdasarkan letak anatomis jaringan atau organ yang sakit, ya, yang menjadi dasar patogenese penyakit itu. Sehingga kita bisa memfasilitasi ekskresi atau pengeluaran kadar CPS yang berlebih di dalam area tubuh tertentu, begitu. Nah, menjawab pertanyaan yang diajukan sebelumnya juga, ya, menyiratkan bahwa menentukan titik anatomi yang berbeda dari penyakit satu dengan penyakit lainnya, ya, menurut titik anatomi itu harus berdasarkan patologi organ yang terkait, ya, dan juga tingkat pembersihan darah di ruang interstisial yang terkait pula. Artinya di sini maka fokusnya kita apabila penyakitnya lain, ya mungkin titiknya juga bisa lain, ya, sesuaikan dengan dasar patologi atau patogenese penyakit yang dikeluhkan pasien. Jadi organ yang bermasalah apa, struktur yang bermasalah apa, jaringan yang bermasalah apa, maka mungkin saja letak bekamnya akan berbeda satu sama lain dari setiap kasus, ya, seperti itu. Ini menurut penjelasan dalam artikel yang saya bacakan ini. Ya, sahabat semua, kemudian dasar ilmiah untuk memilih, ya, titik anatomi tertentu saat merawat kondisi, ya, jaringan organ yang sedang mengalami patologis, ya, dengan menggunakan bekam atau hijamah seperti yang kita pelajari dari pengobatan tibun nabawi. Ini tergantung pada titik utama patologi dan distribusinya dan tingkat kemanfaat terapeutiknya yang diperoleh dari darah dan cairan interstisial, ya. Jadi juga dipengaruhi oleh tingkat bersihan clearance darah, ya, darah-darah yang kita anggap darah kotor bahasanya dalam hal ini, ya, bisa ditingkatkan tingkat bersihannya dengan meningkatkan jumlah, ukuran, dan tekanan, bahkan luas dari kop bekam yang kita lakukan. Jadi ada pengkondisian, ya, kalau kita homologkan dia dengan ada kadar dosis tertentu dari bekam yang kita berikan, seperti itu, mulai dari jumlah kopnya, ya, ukuran kopnya, tingkat tekanan kopnya, bahkan luka yang bisa kita lakukan, ya, untuk skarifikasi kulit, seperti itu. Nah, optimalisasi dari hijamah, ya, pembersihan akan berbeda ketika kita mengubah juga titik pelekatan kop, ya, atau jumlah kopnya tadi, ya, seperti itu, sahabat semua. Ini menurut kajian dari jurnal yang sedang kita baca hari ini, ya. Di sini juga disinggung tentang anatomical site, local anatomical sites, dan juga general anatomical sites. Apa maksudnya? Di sini maksudnya adalah local anatomical site adalah titik anatomi lokal yang bekerja sifatnya lokal, ya, manfaatnya lokal, khusus tempat-tempat patologi atau organ-organ yang bermasalah, yang sehingga kita bekam di atasnya, dan kita harapkan dapat efek langsung dari bekam tersebut. Dan dia bertujuan untuk membersihkan cairan interstisial yang ada di sekitar area bekam, ya, dan juga cairan-cairan limfatik yang ada di sekitarnya, eksudat maupun tempat-tempat daerah edem, ya, yang bisa kita angkat langsung, ya. Di situ kita mengenalnya dengan manfaat dari local anatomical sites, dan dia bermanfaat langsung mengeluarkan kumpulan CPS ataupun cairan-cairan berlebih di organ sekitar yang bermasalah. Nah, bagaimana dengan titik anatomi yang bekerja general? Jadi memang bekam bisa bekerja lokal, tapi juga bisa berdampak sistemik atau berdampak general, ya. Ini yang dikenal general anatomical sites.
Ini lebih bertujuan untuk membersihkan darah ya, atau dari CPS, causative pathological substance, jenis apapun itu, toksin, radikal bebas, sisa-sisa metabolisme tubuh, sisa metabolit obat, racun dan sebagainya, pestisida yang terkontaminasi dalam makanan atau minuman yang kita konsumsi. Ini semua CPS yang jenis apapun ini pastinya beredar di seluruh serum darah kita. Nah, dengan pembekaman di titik umum, titik manapun ya, umumnya itu biasanya di punggung ya. Ini diharapkan juga mampu berdampak pada seluruh serum tubuh. Jadi bisa diangkut semua gitu dan mengurangi seluruh jumlah serum yang mungkin beredar di dalam darah. Jadi kandungan sampah toksin CPS tadi yang beredar di seluruh serum darah juga terangkut gitu ya. Jadi dia bisa berdampak sistemik juga, mengurangi akumulasi dari CPS yang ada di seluruh tubuh ya. Kemudian dia juga bermanfaat untuk aplikasi pada harapan COP yang lebih banyak ya, untuk kondisi tertentu. Misal memang mengharapkan CPS yang terlalu banyak, misalnya kita ukur kadar kolesterol seorang pasien ternyata terlalu tinggi kadar kolesterolnya di dalam serum darahnya. Nah, itu bisa kita bekam, mengharapkan bekamnya itu bisa di dalam kondisi kebutuhan COP yang banyak, kita bisa letakkan sebagai titik general, yaitu di punggung ya. Harapannya nanti dia akan mengurangi jumlah akumulasi seluruh tubuh ya, dan juga dia juga bisa mencetuskan semua mekanisme kerja bekam ya, mengeluarkan nitric oxide ya, bisa menginduksi HIF1, bisa menginduksi pembentukan atau sekresi endorfin ya, beta endorfin dan sebagainya. Itu bisa dengan titik general ya, sehingga menimbulkan efek yang sistemik ya. Jadi bekam di titik yang umum aja bisa menimbulkan manfaat dari semua teori-teori pembekaman ya. Kita tahu banyak efek atau manfaat bekam ditinjau dari banyak teori, dan itu semua tinjauan teori-teori tadi semua bekerja multi multi konsep. Jadi bukan hanya cuma mengeluarkan CPS, tapi dia juga meningkatkan sistem imun, bisa meningkatkan respon imunologi, bisa melancarkan aliran darah dan sebagainya. Jadi manfaat bekam itu secara kompleks ya, sehingga kita taruh pun di titik-titik sunnah secara general itu bisa bermanfaat juga untuk seluruh tubuh ya. Walaupun demikian, dalam riset ini dikatakan tapi memang kurang efektif daripada titik lokal untuk mengatasi masalah organ tertentu yang sedang patologis. Jadi bekam memang bisa sebagai preventif, bisa titik general, bisa juga kuratif ya. Kalau memang dibutuhkan untuk kuratif, tindakan pengobatan terhadap penyakit tertentu, kita bisa mengutamakan titik lokal, lokal anatomical sites atau titik lokal ya, di letak anatomi organ yang bermasalah ya, sehingga diharapkan kerjanya langsung ngefek ke organ yang patologis itu. Seperti itu ya. Misalnya pada carpal tunnel syndrome ya, misalnya ada HNP ya, atau ada misalnya musculoskeletal disorder pada satu sisi tubuh ya, maka kita bisa langsung lakukan bekam secara lokal di tempat yang bermasalah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi Bapak Ibu semua, mungkin dalam sesi ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, karena sesungguhnya semua ini sumbernya ilmu yang benar dari Allah, dan kekurangannya itu dari saya. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang sedikit ini, dan semoga nanti kita bisa bertemu kembali dalam sesi yang lain dengan topik-topik yang menarik lainnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.